Samsul, selamat sore Bang Sore Samsul. teman-teman. Ya. Bang, mau bertanya nih terkait kan besok sidang Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani ya kan. Ini kan besok Doktif dan Dr. Oki harus hadir sebagai saksi dan Sauki juga. Namun kan Doktif tidak bisa hadir dikarenakan sedang ada di luar negeri. Nah, sebagai praktisi hukum, dari sisi hukum saksi ini seperti apa sih Bang? Harus hadirkah dia, wajibkah atau seperti apa? Jadi kalau kita merujuk kepada KUHAP di 159 KUHAP, ini saya bacakan nih 159 ayat 2 ya. Orang yang menjadi saksi dan dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolaknya, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, di KUHP yang lama, bukan yang baru ya, KUHP yang lama yang masih berlaku itu di rumusan pasal 224 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan penjara dan denda 10 juta. Nah, pertanyaannya, kalaupun tidak bisa hadir harus disertai dengan alasan yang sah untuk panggilan pertama dan panggilan keduanya seperti apa? Apakah secara urgensitas dia tidak bisa hadir disertai dengan tadi alasan-alasan yang jelas dan tepat? Oke. Nah, kalau keberadaannya dia sendiri tuh sedang berada di luar negeri, apakah itu alasan yang tepat juga, Bang? Ya, keberadaan di luar negeri kan dia harus buktikan kalau dia sedang berada di luar negeri sampai kapan dan sampai kapan, ya kan? Artinya keluar negerinya ini kemanakah? Ke Malaysia kah? Ke Singapura kah? Atau kemana saja yang dia tidak bisa hadir, sampai tidak bisa hadir hingga panggilan kedua sebagai saksi. Bukan berarti dia mau seenak dewe, saya nggak mau hadir karena saya nggak mau saja. Kan nggak bisa seperti itu. Emang ini negara nenek moyangnya apa? Negara ini adalah negara hukum. Kita semua tunduk dan taat pada hukum. Bang, sudah penting sih Bang hadirnya seorang saksi dalam Karena sebuah saya bukan penasehat hukum daripada terdakwa ya, Nikita Mirzani. Mungkin nanti video ini bisa diteruskan ya ke abang saya itu ya, penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukumnya siapa ya? Bang Fahmi. Bang Fahmi ya, mungkin bisa diteruskan ya. Kan di dalam persidangan tersebut, fungsi daripada persidangan itu adalah mencari kebenaran material, formil dan material. Ya kan, kalau dia tidak hadir, artinya kesempatannya bisa hilang untuk mendapatkan kebenaran formil dan material tersebut. Jadi idealnya saksi yang sudah diperiksa atau di dalam BAP harus dihadirkan. Dan beban pembuktiannya adalah beban pembuktian yang dilakukan oleh pengacara negara. Pengacara negara ini siapa? Adalah jaksa penuntut umum yang harus menghadirkan saksi tersebut. Oke, Bang melihat case dari NM dan BRG ini seperti apa sih Bang dari kacamata hukum Abang sendiri? Saya nggak ngikutin ya. Ya, seperti apa yang ditanyakan ya? Ya mungkin dari apa ya, persidangannya sendiri kan ini kan mengerucut banyak penggiringan opini segala macam. Ada yang disebut Niki tidak fokus dengan dakwaan, justru melebar kemana-mana. Kalau Abang sendiri melihat itu gimana? Ya itu sah-sah saja sih. Sah-sah saja dia melakukan pembelaan terhadap dirinya. Kan itu di persidangan, itu sah kok. Itu hak terdakwa. Bisa menerima keterangan saksi, bisa menolak, bisa bisa mengiyakan dan atau tidak, itu hak terdakwa dan penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan seluas-luasnya. Dan kalau menurut Abang kan kemarin sempat ada dari RG-nya itu berbeda, BAP-nya BAP yang dipegang Nikita dengan apa yang RG sampaikan itu kan berbeda. Nah, menurut Abang tuh gimana? Perbedaannya di mana ya? Jadi isinya tuh ada yang beda. Menurut Niki itu berbeda Bang dari BAP yang dia pegang saat di penyelidikan sama yang dia ucapkan menjadi saksi di Kan di persidangan. berkas perkara udah diperiksa belum sama Ya, penasihat hukumnya? itu berbeda menurut. beda. Ini kalau dari framingnya Niki adalah ini masalah mafia skincare.
Kalau dari pertanyaan saya berbedanya di mana unsurnya? ya itu, jadi ternyata ini tuh yang diucapkan DRG itu menurut Niki adalah itu hanya pencemaran, tidak ada pemerasan dan TPPU. Itu kan menurut Nikita. Memang, nah ini yang saya juga sempat pernah dengar. Jadi tindak pidana pencucian uang TPPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Saya nggak paham dakwaannya apa sih? Pemerasan dan TPPU. Pemerasan dan TPPU. Pemerasan itu tidak bisa masuk, TPPU itu tidak bisa disangkut pautkan dengan pemerasan. Yang ada 374, 378, 372. Jadi dia tidak pidana korporasi masih bisa masuk karena itu adalah tindak pidana pencucian uang masuknya. Dan itu harus dibuktikan dengan keterangan ahli dari OJK dan lain-lain. Tapi kalau dipaksakan sekali seperti itu berarti patut diduga ada kriminalisasi ya. Kembali lagi tergantung daripada penasihat hukumnya Bu Nikita Mirzani, saudara Fahmi ya. Ya, betul. Ini terkait kan besok saksi korbannya Doktif dan Dokter Oki juga Soki ya. Kalau jika memang Saksi korban? Saksi korban. Saksi JPU. Ya, saksi fakta. Iya, saksi fakta. Nah itu kan kalau misalnya dari salah satu saksi fakta itu tidak hadir beberapa kali, apakah Ada sanksi Gimana, atau Bang? bagaimana? Tadi sudah saya sebutkan, jadi sudah diatur di 159 ayat 2 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang pada garis besarnya menyatakan diatur dalam perundang-undangan, dan di 224 KUHP yang lama sudah diatur jika Anda tidak hadir di dalam panggilan persidangan dapat diancam pidana 9 bulan penjara dan denda 10 juta. Tapi kalau dia tidak hadir karena ada alasan yang kuat gitu Bang, apakah tetap juga ada pidana? Alasan yang kuat itu kan harus dibuktikan, alasannya seperti apa, bukan semau-maunya. itu kalau Artinya tadi pergi ke luar negeri bisnis. Bisnisnya bisnis apa? Keluar negerinya kapan? Pulangnya kapan? Apakah benar di luar negeri apa tidak? Kan begitu. Itulah fungsinya daripada pengacara negara atau jaksa penuntut umum. Negara ini tidak tunduk pada seseorang, tapi seseorang harus tunduk pada negara. Kita semua di sini bertanggung jawab terhadap hukum. Jika ada panggilan pengadilan ataupun panggilan dari aparat penegak hukum, kita harus datang. Berapa kali panggilan sih Bang? Kalau menurut hukum acara di 224 adalah 2 kali. Oh 2 kali. Selebihnya kalaupun tidak hadir dijemput. Bisa dijemput. Kalau untuk menurut rumusan di 224 itu bisa dijemput. Sejauh ini pernah ada kejadian nggak Bang yang Udah ditahan? sering. Itu mungkin teman-teman pengacara bisa mencari jurisprudensinya, putusan pengadilan negeri di Surabaya ada, putusan pengadilan negeri di Jakarta Pusat juga ada, banyak kok, di Jakarta Selatan pun ada. Silahkan dicari jurisprudensinya, dan itu adalah tugas penasihat hukumnya terdakwa, bukan tugas saya, kan begitu, karena saya bukan pengacaranya. Tapi dalam sebuah case kehadiran seorang saksi itu seberapa penting sih Bang? Sangat fundamental. Tadi sudah saya sampaikan, untuk kita kan persidangan ini menegakkan keadilan, mencari kebenaran formil material. Kalau saksi ini tidak hadir, bagaimana kita bisa interview dan pastikan kalau keterangan yang dia berikan adalah benar dan adanya? Dalam artian kehadiran saksi ini mampu untuk meringankan salah satu pihak, bahkan mampu memberatkan salah satu pihak, seperti itu Bang? Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Bisa memberatkan dan bisa meringankan, dan bisa juga membuat adanya temuan bukti baru. Dan saksi ini kan yang disebutkan dalam BAP itu ya Bang ya, meskipun ada 3 nih. Nah itu meskipun salah satu saksi itu tidak kuat, tetap harus datang atau Tidak kuat itu seperti apa ya? ya? Misalkan dia hanya disebutkan 1 kali. Nah, tapi dia di BAP tidak? Ada misalnya. Enggak, maksudnya dia diperiksa tidak waktu penyelidikan? siapa? Dalam BAP. Misalkan Dalam BAP dalam diperiksa. BAP dia diperiksa, tapi meskipun misalkan nih ada 1 orang nih Ya kalau kita bicara hukum ya teman-teman wartawan ya, teman-teman media ya, kita bicara hukum, kita bicara kepastian. Kalau dia ada di BAP maka dia harus hadir. Karena dia sebelumnya sebagai terlapor juga Bang. Terlapor. Iya. Lalu Sebelumnya sebagai terlapor. Dia berempat kan terlapor, Nikita Mirzani, Mail, Doktif, sama Oki. Dokter Oki. Cuman yang dijadikan tersangka hanya 2. dari mana Anda tahu dia terlapor? Kan memang ada laporannya. Emang ada di Polda laporan? Metro Enggak, Jaya. pertanyaannya periksa dulu laporannya nomor berapa.
Apakah dia dalam satu kesatuan yang sama atau berbeda, unsurnya berbeda atau seperti apa? Lihat dulu laporannya. Saya tidak bisa menanggapi sesuatu yang masih ambiguitas, tidak secara ekspresis verbis. Jadi harus jelas, bukan berarti kita memframing, oh 4-4-nya terlapor, 2 jadi saksi, kok 2 jadi tersangka. Kenapa yang 2 ini tidak? Kan tidak seperti itu. Saya bukan pro kepada Reza Gladys ataupun kepada Nikita Mirzani, tapi kalau dalam kacamata hukum ataupun kacamata keadilan, sense of justice, ya kita harus lihat dulu laporannya. Oke Bang, seberapa besar sih Bang saksi itu status saksi bisa menjadi tersangka? Bisa, apalagi ada keterangan saksi pelapor tadi yang menurut keterangan dari teman-teman media, teman-teman wartawan, saya belum lihat videonya, dia ada berbeda keterangan di dalam persidangan dengan di dalam BAP-nya. Itu ada sanksi pidananya 174 KUHP, 242 KUHP, itu ada sanksi pidananya kesaksian palsu. Dan itu bisa dilaporkan dan di dalam persidangan bisa dicatat di dalam berita acara. Kami mengalami itu waktu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 4 saksi menjadi tersangka pada saat saya sedang menjadi penasihat hukum salah satu terdakwa pidana koneksitas tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi tergantung PH-nya ya, tergantung penasihat hukumnya atau tergantung kuasa hukumnya. Ya semoga saja video ini sampai ke beliau tersebar, mungkin beliau lupa, bisa membantu ingatkan beliau bahwa ada sanksi pidananya. Kan semua itu tercatat di dalam berita acara dan direkam. Jadi ketika ada keterangan palsu ataupun diduga ada keterangan palsu, itu bisa dilaporkan dengan rumusan 242 KUHP, 174 junto 242 KUHP. Jadi lebih baik dokter Oki datang. Harusnya seperti itu. Dia tidak mengulur-ngulur wakil. Dia Persidangan akan tetap berjalan meskipun dia tidak hadir. Dan dia tidak merasa bersalah pun dia harus tetap hadir aja gitu ya. Saksi kan bukan merasa bersalah. Iya, maksudnya kan disebutkan seperti ini kemarin gitu kan. Oh, itu sah-sah saja itu framingnya. Tapi kan saksi bukan berarti dia salah kan gitu. Itu kan ada prinsip presumption of innocence. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk pesan saya kepada siapa namanya? Bukan untuk yang keluar negeri. Dokter Samira. Dokter Samira ya. Emang lulusan mana sih? UI kayaknya Bang. Hah? UI. Nggak tahu ya. Surabaya Bang. Oh Surabaya katanya ya. Hang Tua Surabaya katanya ya. Soalnya sempat saya melihat-lihat itu kliniknya berbeda nama dengan nama yang di KKI Konsil ya. Kebetulan istri saya Dr. Ria Merianti AP MH, itu istri saya dokter juga. Jadi kita bisa cek di Konsil kok. Ini teman-teman media bisa kok ngecek dokter saya, istri saya dokter lulusan mana. Dokter lulusan mana, lulusan UI apa bukan? Pengetahuan saya nggak boleh. Itu temuan, itu namanya pemalsuan identitas. Sekolah mana nih Bang? Ya saya nggak tahu.